duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng dengan beliau. Sejak 3 hari yang lalu beliau sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada kata dan kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan selain kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duhai Allah, sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu ya Allah, dan hanya kepadamu juga ya Allah kami semua ini pasti akan kembali. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah, tidak henti-hentinya kita mengajak kita semua untuk senantiasa mendoakan almarhum, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan kelapangan dan cahaya alam kuburnya. Dan kita mohon ya Allah, jadikanlah kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang paling berat itu memang Bapak Ibu adalah ketika kita harus merindukan sesuatu yang sudah tiada. Ini berat Pak. Ujian yang paling berat adalah ketika kita harus merindukan sesuatu yang sudah tiada. Kalau rindu dengan yang hilang Pak, masih ada harapan suatu saat ada gantinya. Kalau rindu dengan sesuatu yang terpisah jauh dari kita, ada harapan lain waktu masih pacak kumpul lagi Pak. Tapi kalau merindukan sesuatu yang sudah tiada, ya Allah, susah Pak, tidak ada obatnya. Berat, sungguh berat. Karena itu kami yang hadir di sini, kepada Bibi, kami manggil Bibi Pak, kami sedusun dengan Mamang, kami manggil Mamang almarhum. Kepada Bibi, anak-anak beliau, keluarga besar beliau, tiada kata yang paling pas kami harus nyampaikan kepada Bibi selain harus mencari obat yang ditawarkan oleh agama, dan itu obat yang paling ampuh hanya dengan satu kata, sabar. Ringan Pak diucap, berat untuk dilaksanakan, tapi itulah yang ditawarkan oleh agama. In asobathu darra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi, karakternya orang yang beriman salah satunya kalau ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, yang terjadi. Tapi mohon izin kepada keluarga duka, dengan tidak mengurangi rasa empati, kami juga mengajak untuk juga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dalam peristiwa kepergian almarhum ternyata membawa kabar gembira buat beliau dan tentu untuk kita juga. Nah ini bapak-bapak, saya ingin sampaikan Pak 3 alasan. Ini bukan aku karena aku mamang dengan dia, tapi ini aku sampaikan sesuai dengan fakta. 3 alasan ini yang menuntut keluarga duka banyak-banyak bersyukur, dan ini menjadi kabar gembira. Nah apa itu alasannya? 1, beliau meninggal dunianya dalam keadaan beriman, beragama Islam. Syukur dah Pak? Bu, syukur dah Bu? Syukur. Apa kata Allah? Lihat Pak di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Lihat ujung kalimatnya Pak, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Woi, jangan nian kamu nih, kata Allah, kamu meninggal dunia ini kecuali kamunya meninggal dunia dalam keadaan beragama itu Allah yang ngomong Pak. Jangan woi kamu meninggal dunia ini, kata Allah, kecuali meninggal dunianya dalam keadaan beriman, beragama Islam. Apa maknanya Pak? Jadi kita ini hari ini ngaku beragama Islam, tidak kata jaminan minggu depan masih beragama Islam Pak.
Malam ini baca surat Yasin, Al-Quran, kitab suci kita, dan kata jaminan sampai mati masih kitab suci Al-Quran yang kita pegang. Nah, kabar baiknya alhamdulillah, almarhum sampai nafas terakhir Tuhannya masih Allah. Sampai nafas terakhir kitab sucinya masih Al-Quran. Sampai nafas terakhir agamanya masih agama Islam. Kalau nengok cerita ini bersyukur dah? Bersyukur. Alhamdulillah. Pak Ustaz, apa pentingnya kita mati dalam keadaan beriman, Pak, beragama Islam? Tadi Allah ngomong jangan nandui kamu mati kecuali kamu mati beragama Islam. Apa pertanyaan kita? Apa pentingnya, Pak? Dijawab oleh Rasulullah di dalam hadis kita temukan. Apa kata Rasul? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kamu mati kecuali, tidaklah kamu masuk surganya Allah kecuali kamu dalam keadaan beriman. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Tidaklah kamu masuk surga kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Nah, kalau nengok dalil ini, Pak, almarhum punya tiket, Pak. Lah megang tiket almarhum itu, Pak. Tiketnya apa? Statusnya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Tiketnya ada dipegang, Pak. Dan dia siap lancar mulusnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Satu. Alasan kedua, ngapa aku ngajak keluarga banyak bersyukur dan ini jadi kabar gembira. Alasan kedua, karena beliau meninggal dunianya di hari yang sangat mulia. Hari apa, Pak? Hari Jumat. Jam 3 malam sudah masuk hari Jumat tuh, Pak? Ya. Nah, 3 malam ya? Ya. Nah, jam 3 malam. Yang ngomong hari Jumat itu hari mulia bukan ustaz, bukan kiai, Rasulullah. Nabi melabeli hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia dari semua hari, dan beliau mendapatkan itu bertepatan di hari yang mulia. Lalu apa hubungan kematian dengan hari Jumat, Pak? Ada hadis, Pak. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, meninggal dunianya di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali dia akan dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Ya Allah, cemburu dah, Pak? Cemburu dah, Pak? Meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, balasannya kata Nabi di dalam hadis itu terbebas dari azab kubur. Kalau macam itu boleh tak, Pak? Kita berdoa minta supaya kita dimatikan malam Jumat. Boleh? Kak Imaman boleh? Boleh enggak? Enggak apa-apa nak berdoa. Nah, ini mumpung hari apa, Pak? Inilah hari Ahad. Enggak lama lagi nak berdoa. Ya Allah, mintalah aku mati di hari Jumat atau di malam. Berani? Berani, Pak? Berani. Ini baru hari Ahad. Nah, kalau mendekat, Pak, hari Jumat. Tidak apa-apa, Pak, berdoa. Cuma aku ajari, Pak. Aku katakan tidak berani. Cuma aku ajari, Pak. Tidak apa-apa, berdoa, Pak. Nah, supaya kita dapat ganjaran dihindari dari siksa kubur. Nah, cuma kaki pas ketemu malam Jumat ngomong dengan Allah, ya Allah, mintalah aku mati di malam Jumat atau di hari Jumat. Cuma jangan malam Jumat kau, ya Allah. Lain dari Jumatnya. Baik, Bapak Ibu-ibu jamaah takziah rahimani wa rahimakumullah. 2. Terakhir, 3. Nomor 3. Kenapa kita bersyukur, bahagia, gembira atas kepergian beliau? Yang ketiga alasannya, karena beliau meninggal dunianya meninggalkan catatan hidup yang baik. Harum sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Harun Rasyid. Ada peribahasa mengatakan gajah meninggalkan gadingnya, harimau meninggalkan gelangnya, manusia meninggalkan jejak digitalnya, meninggalkan riwayat hidupnya.
Dan masya Allah, insya Allah kita semua di sini bersepakat perjalanan hidup beliau meninggalkan cerita yang sangat harum dan baik untuk didengar. Saya mengenal beliau selain karena berkeluarga, saya tahu beliau, dekat beliau. Saya mengenal beliau yang kita kenal, Pak, orangnya ramah, orangnya tawadu, tidak angkuh, tidak sombong. Tadi diceritakan banyak bagaimana beliau walaupun begitu statusnya di masyarakat masih galak, bersih. Dan masya Allah catatan beliau yang kita tahu, beliau di akhir-akhir hayat hidupnya bersahabat betul dengan masjid, Pak. Hampir di setiap kegiatan keagamaan selalu hadir. Di Masjid Agung As-Salam, di Masjid Agung Al-Bari, terlebih lagi di Masjid Taufik. Dan yang mengagum kita lagi, Pak Abah, ternyata sampai akhir hayat hidupnya dia menjadi ketua pengurus masjid. Insya Allah masjid yang megah itu, seluruh bangunannya ada itu, kipas angin, sajadah, mimbar, semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kata Allah, nanti pada hari kiamat semua yang ada ini akan bercerita tentang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, Pak, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan kita yang kita pada saatnya akan menyusul beliau, betul Pak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka sebagai nasihat buat saya, nasihat buat kita semua, mari kita manfaatkan sisa umur hidup kita ini, Pak, dengan semaksimal mungkin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr. Demi masa, demi waktu, demi usia, demi kesempatan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia kita kalau ini, Pak, berpotensi berada dalam kerugian. Rugi apa? Rugi umur, rugi waktu, rugi kesempatan. Siapa yang tidak rugi? Dijawab oleh Allah ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu adalah yang dikasih umur, yang dikasih waktu, yang dikasih kesempatan. Semua itu diisi dengan dua hal. Satu, diisi dengan iman. Yang kedua, diisi dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan iman dan amal soleh. Kalau itu yang kita lakukan, maka janji Allah berikutnya ada di Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzul. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Allah.